Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya punya pembangkit listrik tenaga air mini ini. Untuk spesifikasi dari pembangkit listrik tenaga air mini ini memiliki tegangan 12 volt dan untuk watt peaknya ada di 10 WP. Nah, kali ini saya akan membongkar untuk pembangkit listrik tenaga air mini ini dan saya tes menggunakan RPM yang sangat tinggi. Nah, gimana hasilnya? Sebelum saya tes, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, sebagai bahan praktek untuk tes real watt peak dari pembangkit listrik tenaga air mini ini, tentunya saya sudah menyiapkan untuk pembangkit listriknya. Kemudian untuk memutarnya, di sini saya menggunakan bor cordless untuk memutar dari pembangkit listrik tenaga airnya. Kemudian di sini juga saya sudah menyiapkan wattmeter untuk mengukur watt yang keluar dari pembangkit listrik tenaga air mini ini. Dan seperti yang kita ketahui, untuk pembangkit listrik seperti ini biasanya untuk tegangannya tidak stabil. Jadi saya sudah menyiapkan juga kapasitor ukuran 35 volt 470 mikrofarad. Dengan kapasitor ini diharapkan untuk tegangan yang keluar dari sini bisa lebih stabil yang keluar ke beban. Dan sebagai bebannya di sini saya menyiapkan untuk pompa air DC ini. Untuk pompa air ini tanpa menghisap air, wattnya sekitar 8 sampai dengan 10 watt. Nah, ketika pembangkit listrik tenaga air mini ini diputar secara maksimal sesuai spesifikasi, harusnya bisa mempunyai watt sekitar 10 watt peak. Nah, sebelum saya tes memutar pembangkit listrik tenaga air mini ini menggunakan bor DC ini, maka perlu saya bongkar dulu untuk case-nya ini. Kemudian saya sambung dengan kapasitor dan saya sambung dengan wattmeter agar tahu untuk tegangan dan arusnya. Sekaligus saya sambung dengan pompa air DC-nya. Oke, ini untuk pembangkit listrik tenaga air mininya sudah terbuka untuk baut-bautnya. Selanjutnya ini coba saya singkirkan dulu, dan untuk bautnya ini saya balik supaya bisa dikunci lagi. Oke sahabat, ini untuk pembangkit listrik tenaga air mininya sudah saya buat ulang dan ini sudah kencang. Namun untuk turbinnya ini bisa diputar dari luar, jadi bisa dites putarannya menggunakan bor DC ini. Kemudian untuk kabel ini saya hubungkan ke kapasitor, sekaligus saya hubungkan ke kabel yang ada jepitannya ini. Dan ini untuk kabelnya sudah tersambung. Selanjutnya untuk jepitannya ini saya jepitkan ke wattmeter bagian input. Kemudian agar bor DC ini bisa memutar untuk pembangkit listrik tenaga airnya ini, di sini saya sudah menyediakan tutup botol yang akan saya tempelkan di bagian sini. Kemudian untuk yang sininya saya kasih lubang. Dan ini untuk tutup botolnya sudah menempel dengan kencang. Selanjutnya mau saya lubangin menggunakan solder. Dan ini untuk tutup botolnya sudah saya lubangi. Selanjutnya saya tes untuk bor DC-nya ini.
Apakah bisa masuk ke lubang ini? Dan coba saya putar sedikit. Nah, ternyata ini bisa masuk dan pas, muternya bisa di tengah. Dan untuk di wattmeter pun sepertinya sudah terbaca ya untuk angka-angkanya. Nah, terlihat ada di 9 volt ya, bukan di 12 volt. Coba untuk wattmeternya didekatkan. Nah, voltasenya ada di 8,6 voltan. Coba untuk bor DC-nya ini saya putar dengan putaran paling cepat ya. Masih sama di 8 voltan juga. Ada di 8 volt dengan putaran maksimal. Selanjutnya coba saya hubungkan untuk pompa air DC ini ke wattmeter. Oke, untuk kabel dari pompa air DC-nya ini sudah terhubung ya. Selanjutnya ini saya putar lagi untuk pembangkit listrik tenaga air mini ini. Di wattmeter nggak ada angka-angkanya, nggak muncul juga. Padahal untuk pompa air DC ini wattnya nggak lebih dari 10 watt. Oke, untuk di wattmeter nggak ada terbaca angka-angkanya. Coba saya buka ulang untuk kabel menuju pompa air DC ini. Dan saya putar lagi. Oke, ada di 8,6 volt. Tidak sampai 12 volt. Oke, mungkin ada yang mengatakan bahwa pompa air DC-nya ini wattnya terlalu tinggi. Dan daripada penasaran, coba dites langsung dinyalakan menggunakan aki supaya tahu berapa watt putarannya. Untuk wattnya hanya di kisaran 8,6 watt sampai dengan 8,9 watt. Tidak sampai 9 watt. Berarti jika watt peak dari pembangkit listrik tenaga air mini ini adalah 10 watt, harusnya dengan putaran yang begitu kencang maka mampu menyalakan pompa air DC ini meskipun pelan. Nah, karena saya masih penasaran dengan pembangkit listrik tenaga air mini ini, coba saya menggunakan lampu DC 12 volt 5 watt ini. Apakah dengan lampu ini akan terbaca di wattmeter atau tidak? Nah, untuk real watt dari lampu DC 12 volt 5 watt ini hanya sekitar 3,5 watt saja. Coba saya sambung ya. Ini saya singkirkan dulu. Oke sahabat, ini untuk kabel-kabelnya sudah terhubung dari pembangkit listrik tenaga air mini ini ke wattmeter dan ke lampu DC 12 volt 5 watt ini. Selanjutnya tes putar menggunakan bor DC. Untuk di wattmeter voltasenya drop di 7,99. Dan untuk wattnya nggak ada terbaca. Padahal putarannya ini super kencang sekali. Sudah menggunakan yang maksimal. Untuk putarannya di bor ini saya sudah menggunakan yang paling kencang. Sudah mentok, nggak bisa lagi. Kemudian untuk yang mode 1 dan mode 2 nya. Ini mode 1. Dan yang ini mode 2, ini sudah mode 2, ini paling kencang.
Sayangnya saya nggak punya alat ukur untuk mengukur RPM, jadi nggak tahu berapa maksimal kecepatan dari bor ini. Iya, 7,99 volt tanpa terbaca wattnya dan lampunya kedip-kedip. Padahal sudah saya kasih kapasitor untuk menstabilkan tegangan. Tapi masih saja untuk lampu DC-nya ini kedip-kedip. Jadi gimana menurut sahabat? Oke sahabat, jadi untuk tes dari pembangkit listrik tenaga air mini ini saya rasa cukup sekian dulu ya sahabat, yang menilai gimana apakah worth it atau enggak untuk harganya. Ini di kisaran 100 ribuan, mahal sedikit atau lebih murah sedikit. Juga tergantung tempat tinggal sahabat, apakah jauh dari tokonya tentunya akan mempengaruhi ongkos kirimnya. Ya harganya sekitar 100 ribuan. Apakah ini worth it untuk dibeli? Ya, sahabat yang menentukannya. Dan saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek pin komentar saya dan juga deskripsi video. Untuk di deskripsi video saya sudah meletakkan beberapa link yang bisa sahabat kunjungi. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.